Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Saputra, NPM 24118412004. Dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Hukum dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati SHMH tentang teori penemuan hukum. Mengulas pengertian penemuan hukum. Beberapa istilah dalam penemuan hukum sering disinonimkan dengan istilah pelaksanaan hukum, istilah penerapan hukum, istilah pembentukan hukum, dan istilah penciptaan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengenai istilah penemuan hukum sering dipermasalahkan. Apakah istilah itu tidak lebih tepat digunakan istilah lain? Misalnya pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Menurut Rusli Effendi, penggunaan istilah penemuan hukum atau rechtsfinding tidak disepakati oleh semua ahli. Ada juga yang mengistilahkan dengan pembentukan hukum dengan alasan bahwa hakim bukan hanya menemukan hukum, akan tetapi juga membentuk hukum, dan hukum yang dibentuk hakim melalui putusannya disebut judgment law. G.J. Wierda dan J.A. Pointier setuju dengan istilah penemuan hukum atau rechtsfinding. Hal tersebut dipertegas dengan penggunaan istilah rechtsfinding pada judul karya mereka. Arif Sidarta menerjemahkan karya J.A. Pointier menggunakan istilah penemuan hukum sebagai padanan kata rechtsfinding ke dalam bahasa Indonesia. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, atau dengan kata lain adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum das solen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret das sen tertentu. Menurut Rusli Effendi, istilah penemuan hukum sebenarnya lebih menunjukkan kita pada proses yang dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan peneliti hukum. Sebagaimana halnya, 1. Hakim melakukan penemuan hukum karena ia dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. 2. Pembentuk undang-undang melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu. Artinya belum terjadi, tapi besar kemungkinan akan terjadi di waktu mendatang. Sifatnya adalah perspektif. Hasil penemuannya adalah hukum karena dituangkan dalam bentuk undang-undang yang merupakan sumber hukum. Ketiga, peneliti hukum melakukan penemuan hukum sifatnya teoritis. Hasil penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, melainkan sebagai sumber hukum atau doktrin. Menurut Paul Scholten tahun 2003, penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi, analogi, ataupun rechtsverwijzing. Menurut J.A. Pointier pada tahun 2001, berkenaan dengan penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang melahirkan suatu pertanyaan tentang bagaimana hakim dapat menghasilkan suatu putusan. Aliran pemikiran penemuan hukum. 1. Aliran legis. Aliran legis atau ajaran legisme mengidentikan hukum adalah undang-undang. Hakim tidak ubahnya hanya sebagai terompet undang-undang atau bouche de la loi yang tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi menafsirkan undang-undang. Inti dari ajaran legis adalah hakim dalam menghadapi peristiwa konkret yang diajukan kepadanya tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas, karena undang-undang sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya. Yang kedua, aliran Begriff jurisprudence.
Aliran ini lahir pada abad pertengahan ke-19 yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering yang menekankan pada sistematik hukum. Ketidakmampuan pembentuk undang-undang pada waktunya merupakan alasan untuk memberi peran aktif kepada hakim. Peran aktif yang diberikan kepada hakim diharapkan dapat terjadi penyesuaian-penyesuaian undang-undang dengan keadaan baru. Dari itu, jurisprudensi mulai mendapatkan tempat sebagai sumber hukum. Demikian pula halnya hukum kebiasaan kembali dijadikan sumber hukum pula. Penganut begrif jurisprudens pada pokoknya berpandangan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang sendiri mampu menutupi ketidaklengkapannya. Oleh karena undang-undang memiliki daya memperluas diri, ajaran begrif jurisprudens lebih memberikan kebebasan kepada hakim daripada aliran legisme. Hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Menurut Ahmad Ali, aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum diawali dengan yang dikenal sebagai begrif jurisprudens, di mana aliran ini telah memulai perbaikan-perbaikan kelemahan yang ada pada ajaran legis. Inti dari ajaran begrif jurisprudens adalah penggunaan cara berpikir silogisme, di mana hakim menarik suatu kesimpulan dari premis mayor atau peraturan hukumnya dan menghubungkan dengan premis minor yaitu peristiwa hukumnya. Yang ketiga, aliran historis. Lahirnya aliran ini dilandasi dengan pemikiran dan suatu kesadaran bahwa hukum dalam arti undang-undang tidak lengkap. Nilai-nilai yang dituangkan dalam undang-undang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan bersama masyarakat, karena ternyata terdapat kekosongan-kekosongan dan ketidakjelasan dalam undang-undang. Perkembangan aliran historis di Nederland dimulai pada akhir abad ke-19. Judge-made law dan hukum kebiasaan dapat melengkapi undang-undang, sehingga sejak saat itulah hukum kebiasaan dan jurisprudensi dianggap sebagai unsur-unsur sistem hukum. Bila legisme berpandangan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, maka berbeda dengan aliran historis. Aliran historis berpandangan bahwa hukum itu ditemukan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat dari suatu bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu. Yang keempat, aliran Interessen jurisprudens. Tokoh utama aliran ini antara lain Oskar Bülow, Estampe F. Fuchs, Rudolf von Jhering. Lahirnya aliran ini merupakan sebuah reaksi atau kritik terhadap begrif jurisprudens. Aliran ini menitik beratkan pada kepentingan-kepentingan interes yang difiksikan. Peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Sistematisasi hukum tidak boleh dibesar-besarkan. Tujuan yang harus direalisasikan adalah ide keadilan dan kesusilaan yang tidak mengenal waktu. Inti dari pandangan ajaran Interessen jurisprudens adalah bahwa undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum demi untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya. Bahkan, hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat. Yang kelima, aliran Sociologische Rechtsschule. Aliran ini lahir sebagai kritikan terhadap aliran Interessen jurisprudens. Tokoh aliran ini antara lain Arthur Henderson, J. Valkhoff, A. dan G. Gurvitch. Aliran ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan hakim dengan diberikannya kebebasan yang luas bagi hakim untuk boleh menyimpang dari undang-undang sepanjang dalih untuk kemanfaatan masyarakat. Aliran Sociologische Rechtsschule tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan atau freie Ermessen. Namun demikian, aliran ini sependapat dalam batas tertentu, di mana hakim bukan sekedar trompet undang-undang atau bouche de la loi. Kebebasan hakim terbatas, yakni di samping berdasarkan undang-undang, juga memperhatikan kenyataan-kenyataan sosiologis, perasaan hukum dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum warga masyarakat.
Yang keenam, aliran Freireh-Bewegung. Aliran ini juga disebut dengan aliran Freirechtlich atau bebas. Lahir sebagai reaksi diadakannya kodifikasi hukum di Jerman. Tokohnya adalah Kantorowicz dengan menggunakan nama samaran Gnaeus Flavius. Penganut aliran ini menentang pandangan bahwa kodifikasi yang dilakukan sudah lengkap. Hakim dalam melakukan proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan yang kreatif. Menurut aliran ini, tidak semua hukum terdapat dalam undang-undang. Masih terdapat sumber-sumber lain yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menemukan hukumnya. Penganut aliran ini memposisikan hakim tidak hanya sekedar mengabdi pada fungsi kepastian hukum, tapi mempunyai tugas mandiri untuk merealisasi keadilan. Undang-undang hanya merumuskan pengertian-pengertian yang bersifat umum dan luas, karenanya kabur atau samar-samar. Seperti halnya tentang pengertian itikat baik, ketertiban umum, kepentingan umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Yang ketujuh, aliran Paul Scholten. Ajaran ini biasa disebut juga dengan ajaran sistem hukum terbuka atau Open System van het Recht. Hukum merupakan satu sistem di mana semua aturan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang dapat disusun secara mantik. Dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya hingga tiba pada asas-asasnya. Menurut Pitlow dalam Ahmad Ali, ajaran Paul Scholten melakukan penekanan pada setiap pengucapan putusan hakim sekaligus merupakan sumbangan dalam pembentukan hukum, dan bahwa setiap putusan adalah menciptakan hukum. Aliran Paul Scholten berpandangan bahwa dalam penemuan hukum, unsur penilaian menempati posisi utama atau sentral, di mana ingin dicapai sesuatu dengan hukum dan dengan penyelesaian yang sesuai dengan sistem. Hasilnya tidak dijabarkan secara logis dari peraturan umum yang abstrak, tetapi sekaligus selalu merupakan resultan pertimbangan-pertimbangan semua kepentingan dan nilai dalam persidangan. Aliran penemuan hukum heteronom dan otonom. Aliran penemuan hukum yang dalam praktik pelaksananya sukar ditarik batas pemisah antara sistem heteronom dan sistem otonom, sehingga aliran ini dapat saja memunculkan aliran baru dengan sebutan sebagai mixed system, aliran penemuan hukum campuran. Menurut Sudikno Martokusumo, tidak ada batas tajam antara penemuan hukum yang heteronom dan yang otonom. Pandangan Sudikno Martokusumo tersebut harus dicermati secara mendalam bahwa tidak ada batas yang tajam antara kedua sistem penemuan hukum tersebut dalam praktik. Artinya bukan berarti tidak ada batas, melainkan batas-batasnya itu harus dapat dicermati secara kritis. Aliran penemuan hukum modern. Menurut Sudikno Martokusumo, sesudah Perang Dunia Kedua timbul kritikan terhadap pandangan hakim sebagai subsumti automat. Penemu hukum tidak dapat menetapkan secara objektif apa peristiwanya, apa peraturannya, dan kemudian menghubungkannya secara logis. Salah satu aliran penemuan hukum modern adalah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, akan tetapi masalah kemasyarakatan yang konkret yang harus dipecahkan. Undang-undang tidak penuh dengan kebenaran dan jawaban, di mana paling tidak memerlukan beberapa penafsiran untuk dilaksanakan dalam situasi konkret. Aliran penemuan hukum modern pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam praktik. Penemuan hukum itu sendiri sebagai suatu proses yang harus dilalui oleh hakim untuk menemukan hukum yang tepat guna diterapkan pada penyelesaian suatu kasus tertentu atau konkret. Hakim pada saat menghadapi kasus konkret setelah mengetahui peristiwa yang disengketakan berupaya mendefinisikan peristiwa itu sebagai peristiwa hukum. Kemudian, dari peristiwa hukum itu, hakim melakukan kualifikasi peristiwa hukum sebagai suatu fakta hukum. Lalu, hakim mencari hukum apa yang menjiwai dan tepat untuk fakta hukum itu. Di saat hakim mencari lalu menemukan kaedah yang tepat untuk fakta hukum itu, maka disitulah hakim telah menemukan hukum. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dari dua sumber, yakni dari hukum tertulis, hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, dan hukum dalam arti yang tidak tertulis, yakni nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Doktrin ilmu hukum mengajarkan metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan
antara dua. Yang pertama, metode interpretasi, dan kedua, metode konstruksi. Menurut Sudikno Martokusumo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan interpretasi hukum oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Paul Scholten, konstruksi adalah suatu cara untuk mengembangkan masa hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki dilihat dari sudut masa hukum. Konstruksi merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis, dan dari sudut konstruksi itu sendiri ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan masa hukum yang ada tersebut. Sekian dan terima kasih.